Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Widiastuti dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Rombel 4. Ya, di sini saya akan sedikit berbicara tentang kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan sendiri biasanya disebabkan oleh manusia, tetapi kadang manusia tidak mau mengakuinya. Contohnya, manusia itu sudah mengunduli hutan dan terjadilah hujan. Hujan lalu terjadi banjir karena apa? Karena tidak ada daerah resapan untuk air hujan itu. Saat banjir akan melanda daerah di bawahnya yang biasanya adalah pemukiman warga. Saat banjir, mereka malah akan menyalahkan Tuhan, menyalahkan alam, dan tentu mereka juga kadang akan menyalahkan pemerintah. Padahal itu memang salah dia sendiri. Hal tersebut memang sering terjadi, dan kita harus meningkatkan rasa sadar diri kita untuk alam tersendiri. Salah satunya dengan menanam pohon kembali setelah kita menebangnya. Nah, salah satunya adalah itu. Dan bisa juga dilakukan terasering untuk di daerah yang landai, untuk tidak terjadi banjir atau longsor sejenisnya yang dapat merugikan mereka sendiri. Mereka harus bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka lakukan dengan menanggulanginya, dengan mereboisasinya mungkin juga bisa. Dan salah satunya selain menggunduli hutan, manusia biasanya juga membuang sampah sembarangan. Walaupun memang pada awalnya mereka membuang sampah di tempat sampah, tapi pada akhirnya setelah tempat sampah itu penuh, mereka membuangnya di tempat seperti pinggir jalan, seperti di sungai, di laut, di pantai mungkin bisa juga. Dan hal tersebut juga dapat merugikan manusia sendiri loh. Dapat menyebabkan pencemaran air, pencemaran lingkungan yang dapat berbahaya untuk menimbulkan penyakit-penyakit yang dapat terjangkit kepada manusia, hewan, dan lingkungannya yang menjadi buruk atau tercemar. Dan salah satu penanggulan untuk membuang sampah sembarangan ini adalah diadakannya bank sampah yang berguna untuk menampung sampah, lalu bisa juga dikelola ulang atau diolah ulang untuk dijadikan suatu barang yang lebih berharga. Atau bisa juga kalau seperti sampah organik gitu kan, bisa dijadikan sebagai pupuk kompos, bisa dijual kembali dan menghasilkan uang. Dari hal tersebut juga dapat dijadikan usaha untuk rumahan, usaha ibu-ibu PKK, usaha ibu-ibu RT RW untuk menjadikannya penambahan modal untuk kehidupan sehari-hari juga. Selain disebabkan oleh manusia, kadang kerusakan lingkungan itu bisa terjadi karena alam sendiri. Dan dengan begitu, manusia seharusnya memperbaiki alam tersebut. Maksudnya, mencegah agar sesuatu itu tidak timbul untuk lebih parah. Seperti contohnya, abrasi air laut. Dan di pesisir pantai itu harusnya ditanami tanaman bakau untuk tidak terjadi abrasi sampai ke daerah pemukiman warga kan. Nah, di situ harusnya diadakan penanaman tanaman bakau ataupun penanaman itu besi beton di pinggir-pinggir pantai supaya ombak pasang laut tidak sampai ke pemukiman warga yang berada di pesisir pantai. Dengan begitu lebih dapat menyelamatkan pemukiman warga dari ombak pantai yang begitu besar saat terjadi pasang. Sebagai manusia yang bijak, kita seharusnya berkontribusi untuk menjaga alam agar alam tetap terjaga dan selalu melindungi alam. Salah satunya adalah cara-cara yang tadi sudah saya sebutkan. Dengan begitu, kehidupan antar manusia dan alam akan selaras dan terjadi keharmonisan yang kemungkinan besar tidak menimbulkan bencana. Yang dimaksud sini bencana alam yang disebabkan oleh manusia,
bukan seperti tsunami, karena memang kalau tsunami adalah sesuatu yang terjadi dari alam sendiri, bukan kerusakan karena manusia. Seperti contoh yang disebabkan oleh manusia seperti banjir, tanah longsor, dan kerusakan lingkungan seperti polusi sejenisnya, penggunaan emisi gas, dan tersebut. Dengan adanya rasa tanggung jawab manusia kepada alam, karena alam telah memberikan apa yang sudah manusia butuhkan, maka kehidupan manusia dan alam akan berjalan selaras. Mereka akan saling memberi, seperti kita menjaga alam, alam memberikan sesuatu untuk kita seperti air yang memadai, air bersih, seperti nutrisi tanah untuk tumbuhan, kemudian tumbuhan itu dikonsumsi oleh manusia, dan sesuatu seperti terjadi hujan di tanah miring, kita sudah membuat terasering dan juga reboisasi atau penanaman kembali agar tidak terjadi hujan. Maka itu sebuah simbiosis mutualisme antara manusia dengan lingkungan. Maka kita akan hidup selaras dengan alam. Dan sekian sedikit pembicaraan dari saya mengenai lingkungan. Sekiranya ada kata-kata yang salah mohon dimaklumi, karena saya masih pemula ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.